Di ujung timur Pulau Jawa, terdapat hutan purba yang menyimpan misteri tak terhitung jumlahnya. Alas Purwo, namanya, telah lama dikenal sebagai tempat angker, rumah bagi makhluk-makhluk gaib yang tak boleh diganggu. Namun, dari semua penghuni tak kasat mata di sana, ada satu yang paling ditakuti, Sang Rimba Iblis. Malam itu, sekelompok 5 orang pendaki nekat menjelajahi Alas Purwo. Mereka adalah Dimas, Andi, Rina, Siska, dan Bayu. Berbekal kamera dan keberanian, mereka ingin membuktikan bahwa mitos-mitos tentang Alas Purwo hanyalah cerita belaka. Kita sudah sejauh ini, kalau kembali sekarang, sia-sia perjalanan kita, kata Dimas dengan penuh semangat. Mereka terus melangkah, semakin masuk ke dalam hutan. Semakin jauh, udara semakin berat, dan kabut mulai turun perlahan. Pepohonan tua berjejer seperti raksasa yang mengawasi. Tiba-tiba, Bayu merasakan sesuatu. Aku merasa ada yang mengikuti kita, bisiknya. Yang lain tertawa kecil, menganggapnya hanya perasaan berlebihan. Namun, saat malam semakin larut, suara gemerisik di antara semak-semak mulai terdengar jelas. Ketika mereka menemukan sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin besar, Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi kemudian terdengar suara rintihan panjang. "Kalian dengar itu?" tanya Siska ketakutan. Tak lama, tanah di bawah mereka bergetar halus. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang seperti tangan-tangan yang mencoba meraih mereka. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan besar dengan mata merah menyala. Itu bukan manusia," teriak Andi. Sang Rimba Iblis telah muncul. Sosoknya tinggi, berbulu hitam legam, dengan taring panjang dan kuku yang tajam. Matanya bersinar merah, penuh kebencian terhadap para penyusup yang berani menginjak wilayahnya. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi hutan ini seolah berubah menjadi labirin. Mereka kembali ke tempat yang sama berulang kali. Dimas mencoba membaca peta, tapi tak ada gunanya. Hutan ini sudah menelan mereka. "Jangan berhenti, jangan menoleh," teriak Bayu. Terlambat. Andi terpeleset dan jatuh. Saat yang lain mencoba membantunya, makhluk itu sudah berada di hadapan mereka. Dari mulutnya terdengar suara parau yang menggema. "Manusia bodoh, kalian tak akan keluar dari sini?" Dengan kecepatan luar biasa, Sang Rimba Iblis melesat. Dalam sekejap, Andi menghilang dalam kabut. Jeritannya menggema sebelum lenyap sepenuhnya. Siska menangis histeris, sementara Dimas berusaha keras mencari jalan keluar. Tiba-tiba, Rina teringat nasihat seorang kakek tua di desa sebelum mereka berangkat. "Jika kalian bertemu penjaga hutan ini, jangan melawan, akui kesalahan dan mintalah ampun." Tanpa pikir panjang, Rina berlutut dan membisikkan doa, meminta maaf karena telah mengganggu tempat ini. Siska dan Bayu segera mengikutinya. Angin yang berputar mengelilingi mereka perlahan mereda. Suara berat kembali terdengar. Sebelum aku berubah pikiran, tanpa menunggu perintah kedua, mereka bangkit dan berlari. Kali ini, jalan keluar seolah terbuka. Dalam hitungan menit, mereka sudah tiba di gerbang Alas Purwo. Napas tersengal dan tubuh gemetar. Namun, satu hal yang pasti, Andi tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, mereka tak pernah kembali, dan mitos tentang Sang Rimba Iblis tetap hidup, menanti para pendatang yang berani menantang batas Alas Purwo.